Halo, apa kabar Sobat YouTube semua? Berjumpa kembali di Lentera Belajar, channel belajar yang sebenarnya. Pada kesempatan kali ini, Lentera Belajar akan kembali membahas soal PTS mata pelajaran PPKN kelas 8 jenjang SMP atau MTS semester 1 tahun 2021 di part yang kedua. Part yang ke-1 sudah ada di playlist Lentera Belajar. Semoga video ini bisa membantu Sobat YouTube semua belajar menghadapi PTS. Bagi Sobat YouTube yang belum subscribe Lentera Belajar, silahkan di subscribe dulu. Bagi yang suka dengan video ini silahkan di like, komen, dan share. Dan ikuti terus channel Lentera Belajar agar mendapatkan video-video terbaru dan menarik lainnya. Oke, langsung saja menuju ke pembahasan soal. Soal nomor 1. Dilihat dari asal mula kata, ideologi berasal dari kata idea dan logos yang memiliki arti secara berurutan. A. Pengetahuan dan pemikiran. B. Cita-cita dan pengetahuan. C. Ilmu dan konsep. D. Konsep dan ide. Jawaban yang benar adalah yang B. Cita-cita dan pengetahuan. Soal nomor 2. Rena dan Dina merupakan teman sekelas dan tidak pernah ada masalah yang membuat mereka harus bertengkar. Walaupun mereka berasal dari agama dan suku yang berbeda, perbedaan yang ada justru menjadikan mereka lebih saling menghargai dan memahami bahwa Indonesia sangat kaya akan kebudayaan. Dari pernyataan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa Rena dan Dina A. Menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. B. Lebih mementingkan persahabatan daripada perbedaan. C. Menerapkan Pancasila karena Pancasila merupakan dasar negara. D. Menganggap perbedaan adalah hal yang sering terjadi di Indonesia. Jawaban yang benar adalah yang A. Menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup. Soal nomor 3. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengatur penyelenggara negara. 2. Menyelesaikan persoalan yang timbul. 3. Menjadi petunjuk kemana tujuan negara yang ingin dicapai. 4. Menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. 5. Menjadi pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dari pernyataan di atas yang merupakan manfaat dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, A. Nomor 1, 2, dan 3. B. Nomor 2, 3, dan 4. C. Nomor 2, 3, dan 5. D. Nomor 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang D. Nomor 3, 4, dan 5. Soal nomor 4. Setiap warga negara harus tunduk kepada Pancasila. Siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum. Hal ini sesuai dengan sifat Pancasila, yaitu A. Ligatur, B. Objektif, C. Subjektif, D. Imperatif. Jawaban yang benar adalah yang D. Imperatif.
Soal nomor 5. Berikut ini yang termasuk dalam penerapan sila ketiga dalam kehidupan masyarakat adalah: A. Christian tidak membuat keributan di saat Ali melaksanakan ibadah. B. Bilal mengikuti rapat yang diselenggarakan Karang Taruna untuk membahas HUT RI. C. Untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Indonesia, Mahes mengikuti perlombaan yang diadakan di RT-nya. D. Dina ikut dalam penggalangan dana yang diadakan sekolahnya untuk membantu korban gempa. Jawaban yang benar adalah yang D. Dina ikut dalam penggalangan dana yang diadakan sekolahnya untuk membantu korban gempa. Soal nomor 6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 disusun dalam masa revolusi, tetapi nilai-nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah nilai-nilai yang luhur, universal, dan lestari. Berikut ini pernyataan yang benar mengenai nilai lestari dan universal adalah: A. Lestari artinya mampu menjunjung tinggi nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab. B. Universal mengandung makna menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. C. Penghargaan terhadap hak asasi manusia, salah satu bentuk perilaku bangsa yang beradab di dunia. D. Permasalahan kebangsaan selama bangsa Indonesia mampu menjiwai dan memegang teguh Pancasila dapat terselesaikan. Jawaban yang benar adalah yang C. Penghargaan terhadap hak asasi manusia, salah satu bentuk perilaku bangsa yang beradab di dunia. Soal nomor 7. Pernyataan di bawah ini yang benar mengenai sistematika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum dan setelah amandemen adalah: A. Setelah amandemen terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. B. Sebelum amandemen terdiri atas pembukaan, peralihan, dan pasal-pasal. C. Setelah amandemen terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. D. Sebelum amandemen terdiri atas pembukaan dan penjelasan. Jawaban yang benar adalah yang C. Setelah amandemen terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Soal nomor 8. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara merupakan kesepakatan yang sudah final karena mampu mempersatukan perbedaan-perbedaan pandangan. Kita sebagai warga negara harus menunjukkan sikap saling menghargai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu caranya adalah: A. Menjadikan perbedaan menjadi suatu ancaman yang harus dihindarkan. B. Mengamalkan nilai-nilai luhur yang bertentangan dengan Pancasila. C. Pemerintah bertanggung jawab dalam mempertahankan Pancasila. D. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila. Jawaban yang benar adalah yang D. Mempertahankan dan mengamalkan Pancasila. Soal nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Taat terhadap orang tua. 2. Mentaati tata tertib sekolah. 3. Menghormati hak orang lain. 4. Menghargai pendapat teman. 5.
tidak mengganggu ibadah orang lain. Dari pernyataan di atas, yang termasuk dalam penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah adalah A. 1 dan 3, B. 2 dan 4, C. 3 dan 5, D. 4 dan 5. Jawaban yang benar adalah yang B, nomor 2 dan 4. Soal nomor 10. Perhatikan pernyataan tabel berikut. Nomor 1, menghormati hak orang lain merupakan sila ketiga. Nomor 2, tidak memaksakan kehendak pada orang lain merupakan sila keempat. 3, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan termasuk sila kedua. 4, memiliki satu agama termasuk sila ke-1. 5, rela berkorban untuk negara merupakan sila ke-5. Dari tabel di atas, pernyataan yang benar ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 3, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang D, nomor 3, 4, dan 5. Soal nomor 11. Konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen merupakan fungsi Pancasila sebagai A. Perjanjian luhur, B. Satu-satunya asas, C. Jiwa bangsa Indonesia, D. Moral pembangunan. Jawaban yang benar adalah yang B, satu-satunya asas. Soal nomor 12. Di bawah ini pernyataan yang benar tentang hubungan antar sila Pancasila adalah A. Sila ke-1 Pancasila dilandasi sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima. B. Sila kedua Pancasila melandasi sila ke-1 dan dilandasi sila ketiga. C. Sila kelima Pancasila melandasi sila ke-1, kedua, dan ketiga. D. Sila ketiga Pancasila dilandasi sila ke-1 dan kedua. Jawaban yang benar adalah yang D. Sila ketiga Pancasila dilandasi sila ke-1 dan kedua. Soal nomor 13, perhatikan pernyataan berikut. 1. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 2. Rapat dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. 3. Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. 4. Memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 5. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan rapat. Dari pernyataan di atas, yang termasuk pelaksanaan Pancasila sila keempat, ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 5, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5. Jawaban yang benar adalah yang A, nomor 1, 2, dan 5.
Soal nomor 14. Jika di Indonesia Undang-Undang Dasar dikatakan sebagai hukum dasar tertulis, maka yang disebut hukum dasar tidak tertulis adalah A. Norma, B. Konvensi, C. Adat istiadat, D. Perjanjian tidak tertulis. Jawaban yang benar adalah yang B. Konvensi. Soal nomor 15. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata urutan perundang-undangan, yang menjadi hukum tertinggi adalah A. Pancasila, B. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, C. Ketetapan MPR, D. Peraturan Presiden. Jawaban yang benar adalah yang A. Pancasila. Soal nomor 16. Berikut yang termasuk konvensi yang dilaksanakan di Indonesia adalah A. Pemilihan anggota MPR oleh Presiden, B. Pidato Presiden tiap tanggal 16 Agustus, C. Foto Presiden dan Wakil Presiden di kantor pemerintahan, D. Upacara bendera tanggal 17 Agustus menggunakan baju adat. Jawaban yang benar adalah yang B. Pidato Presiden 16 Agustus.